البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithul Hadiya Asyar, hadis yang ke-11. Kenapa bukan hadi tapi hadiyah? Karena dia adalah apa? Adalah tarkib ahada asyar, yaitu dia harus mabni alal fath. Walaupun dia fi mahali apa? Fi mahali raf. Tapi memang dia adalah mabni alal fath. Tayyib, an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadr. Rasulullah SAW itu melarang dari khadr, yaitu melemparkan batu yang sia-sia. Seringnya orang mengartikan ketepil, yaitu elastik. Tapi yang dimaksud adalah amalan yang sia-sia. Sia-sia dengan batu itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu melemparkan batu di antara dua jarinya. Itu tidak akan membunuh lawannya. Sekedar melemparkan batu dengan jarinya. Kecuali kalau kisah-kisah memakai tenaga dalam, tembus kena kepala, itu kalau mampu. Tapi siapa yang mampu dengan cara yang tidak dibantu oleh setan? Qal innahu la yaqtulu sayd, karena dia tidak akan mampu untuk membunuh binatang buruan. Kemudian wala yang kaul adu, dan tidak akan mampu untuk mengalahkan musuh. Wa innahu yafqaul ain, dia itu hanyalah mampu untuk mencongkel atau membutakan mata. Wa yaksirusin, dan untuk mematahkan atau memecahkan gigi. Muttafaqun alaih. Kita habiskan dulu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, in anna qariban li ibni Mughaffal khadafa, yaitu salah seorang kerabat dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu melakukan khadaf. Fanahah, maka beliau melarangnya, yaitu main-main dengan lempar batu itu. Waqal inna Rasulullah SAW naha anil khadaf. Rasulullah SAW itu sungguh beliau itu melarang melakukan khadaf. Waqal, beliau bersabda, innaha la tasidu soidan, dia tidak mampu untuk menangkap buruan. Summa'at, kemudian orang ini berbuat lagi. Faqal Rasul, maka beliau mengatakan, uhaditsuka anna Rasulullah SAW nahaan, saya telah mengabarkan kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW melarang perbuatan itu. Summa'utta takhdhif, kemudian engkau mengulang lagi melakukan pelemparan batu itu. La ukallimuka abada, saya tidak akan mengajakmu bicara selamanya. Dari hadis ini kita melihat, yaitu Rasulullah SAW itu melarang yang namanya khadaf. Di sini diambil faidah an-nahyu amala yang larangan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan ilahnya nanti, bahwasanya intinya adalah perbuatan ini tidak bermanfaat. Rasulullah mengatakan innaha la tasidu soida, karena sesungguhnya innahu la yaqtulu soid, dia tidak mampu untuk membunuh binatang buruan. Inna setelah perintah atau setelah larangan, dia adalah tufidul illah wal hikmah, yaitu memberikan faedah, hikmah dan alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Syifaul Alil, dan juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Menunjukkan dari hadis ini kita mendapatkan faedah al-ahkam mu'allalah, hukum-hukum syar'i itu ada alasannya. Yaitu apa? Ada alasan, bukan kesia-siaan. Allah Ta'ala tidak menurunkan syariat sebagai kesia-siaan, bahkan dia itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah dia itu tidak mampu untuk membunuh binatang buruan. Dan kaidah telah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu beredar bersama alasannya, baik dia itu ada ataupun tidak ada. Yaitu apa? In wujidatil illah wujidal hukum, wa in udimat udim. Bahwasanya kalau alasan itu ada, hukumnya ada. Kalau alasan tidak ada, maka hukumnya itu tidak ada. Berarti apa? Kalau suatu alat dia itu mampu untuk membunuh binatang buruan, maka dia diperbolehkan. Makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Riyadhus, dalam syarah Sahih Nawawi itu, bahwasanya bandaqah
yaitu senjata api, dia diperbolehkan walaupun pelurunya itu adalah peluru yang tumpul. Karena zaman dulu pelurunya adalah tumpul semacam kelereng. Tapi kenapa dia itu diperbolehkan untuk membunuh, diperbolehkan dipakai? Karena kata beliau dia membunuh dengan kecepatannya. Walaupun dia tidak tajam, tapi dengan kecepatannya yang tinggi, dia mampu membunuh, maka dia itu diperbolehkan. Memang bandakoh, semacam senjata api, dia sudah dikenal di zaman Imam Nawawi. Walaupun tentunya dengan apa? Dengan kadarnya di zaman itu. Baik. Wala yang kaul adu, dan tidak mampu untuk mengalahkan musuh, yaitu amalannya sia-sia tadi itu, lemparan batu yang semacam tadi. Maka manakala suatu alat itu mampu untuk membunuh musuh, yaitu hikmahnya itu jelas dan faedahnya itu terang, maka dia diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Makanya manjanik itu boleh walaupun dia bukan benda yang tajam. Kenapa dia diperbolehkan? Karena dia membunuh dengan sikolnya, dengan beban yang berat. Ya, kalau kita kena batu manjanik ya patah badan kita, hancur. Batunya terlalu berat. Bahkan benteng pun boleh pecah. Walaupun dia adalah apa? Batu juga, walaupun dia adalah sesuatu yang tumpul, tetapi dia mampu membunuh dan mampu menghancurkan. Tayyibqal wa innahu yafqaul ain, sementara dia itu hanya mampu untuk, yaitu lemparan batu yang tadi itu sekedar lemparan dengan jari-jari saja, dia hanya mampu untuk membutakan mata. Sementara Rasulullah itu melarang dari muslah. Nah, Rasulullah SAW anil muslah. Rasulullah SAW itu melarang dari, yaitu melakukan pencacatan dan pencincangan. Maka tidak boleh kita sekedar melakukan perbuatan yang menyebabkan mata musuh itu buta. Niatnya sekedar membutakan mata, ini tidak boleh. Rasulullah telah mengatakan apa? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dengan cara apa? Menyiksa semacam itu. Adapun apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir dan rahimahullah, peperangan di zaman Umar ibn Khattab, yaitu perang melawan orang Rum kalau tidak salah. Di dalam salah satu peperangan ada tempat yang namanya apa? Zatul Uyun. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika para sahabat dan para tabi'in melemparkan anak panah ke mereka, ke musuh, maka lebih dari 1.000 orang. Musuh itu apa? Matanya buta. Bukanlah niatnya sekedar untuk membutakan mata musuh, tapi niatnya adalah apa? Untuk membunuh mereka. Tapi kebetulan ada yang terkena matanya, kemudian buta, maka bukanlah niatnya itu. Niatnya adalah membunuh, maka tidak apa-apa. Kenapa? Innama amalu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Kalau wayak sirusin, dia hanya mampu untuk mematahkan gigi. Ini juga muslah, membuat cacat. Ini tidak boleh. Niatnya sekedar, amalannya sekedar yang semacam itu tidak boleh. Namun kalau kebetulan kita menembak musuh dengan anak panah atau dengan senjata api, kemudian gigi musuh itu patah, bukanlah niatnya semacam itu. Niatnya karena ingin membunuh. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah masyru'iyatu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Disyariatkannya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tidak membiarkan kemungkaran itu ada. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, salah seorang kerabat Ibnu Mughaffal melakukan perkara yang diharamkan. Kemudian beliau melarangnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan sahabat, yang mana mereka itu menegakkan al-haq, sama saja alal qaribi wal ba'id. Sama saja yang melakukan kemungkaran itu kerabatnya sendiri ataukah orang yang bukan sanak kerabat. Kalau dia melakukan kemungkaran, dia dilarang. Ini menunjukkan apa? Kuatnya keimanan para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada kerabat sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala puji para sahabat di dalam Al-Quran. Apa itu? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yaitu Allah menjadikan kalian itu benci kepada kekufuran, kefusukan dan kemaksiatan. Maka mereka walaupun yang melakukan kemungkaran ini kerabatnya sendiri, mereka melarangnya. Kemudian beliau mengatakan inna Rasulullah SAW naha anil khadr. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari khadr. Ini menunjukkan apa itu? Masyru'iyatu at-tadlil inda al-amri wan nahi. Disyariatkan untuk mendatangkan dalil, mendatangkan hujjah ketika adanya perintah dan adanya larangan.
Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam Adabu al-Ifta, dalam adab-adab fatwa. Yaitu apa? Kita sebutkan apa alasan bahwasanya ini sunnah, alasan bahwasanya ini adalah makruh misalkan, alasan bahwasanya ini disyariatkan ataukah diharamkan. Kita katakan Allah berfirman demikian, Rasul bersabda demikian. Kenapa? Karena kita ini bukanlah orang yang maksum dan kalam kita ini bukan wahyu. Maka kalau kita memberikan perintah atau larangan, hendaknya kita datangkan alasannya, datangkan hujjah dari Al-Quran wa sunnah, baik secara nas ataukah secara istimbat, secara dalil yang yaitu lafaz dari dalil itu ataukah pemahaman dari dalil tersebut. Di sini ada bantahan kepada ahlu taklid, orang-orang yang memerintahkan untuk taklid. Jangan engkau bertanya-tanya, kerjakan saja. Sebagaimana ma'ruf di kalangan orang-orang sufiyah, kaidah mereka la ta'tarid fatantarid. Jangan engkau membantah, nanti engkau akan apa? Engkau akan tertolak, engkau akan diusir. Atau ucapan orang-orang Ikhwanul Muslimin, dan ma'ruf Ikhwanul Muslimin juga dari apa? Dari sufiyah. Karena pemimpin Ikhwanul Muslimin yaitu siapa? Yaitu Hasan al-Banna, dia dari sufi hasofi. Kaidah dia adalah apa? Nafid wala tas'al. Kerjakan, jangan engkau bertanya. Ini nggak boleh demikian. Kita harus tanya, kenapa ini halal, kenapa ini haram, dan sebagainya. Baik. Maka di sini Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, walaupun beliau adalah sahabi, kedudukannya tinggi, beliau menyebutkan hujjahnya. Alasannya adalah Rasulullah melarang, dan Rasulullah sendiri menyebutkan alasan. Walaupun kita tidak mengatakan Rasulullah wajib bagi Rasulullah untuk mendatangkan dalil, bukan. Kalam Rasul adalah dalil, tetapi Rasulullah menyebutkan alasan. Walaupun beliau sendiri seandainya tidak menyebutkan alasan, kalam beliau adalah hujjah. Tapi Rasulullah mendatangkan alasannya. Alasan dilarangnya khadaf, yaitu melempar batu dengan semata-mata kekuatan tangan biasa. Alasannya adalah karena dia tidak akan mampu untuk menangkap binatang buruan. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya istidlalnya Rasulullah ketika memberikan perintah atau memberikan larangan itu menunjukkan bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum-hukum syar'i itu ada alasannya. Terkadang beliau mendatangkan dalil dari Al-Quran, terkadang beliau mendatangkan dalil dari dalil yang lain, terkadang apa dengan qiyas dan sebagainya. Baik, ternyata orang ini mengulang kembali. Maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Uhadditsuka anna Rasulullah SAW naha anhu summa utta tahdhif." Saya telah mengabarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarangmu dari ini, kemudian engkau kembali. La ukallimuka abada. Saya tidak akan mengajakmu bicara selamanya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau, di sini disyariatkan untuk apa? Untuk melakukan zajr dan juga melakukan al-hajar terhadap orang yang melanggar syariat setelah ditegakkannya hujjah, yaitu dia disikapi dengan keras dan dia itu dijauhi. Dan ini menunjukkan apa? Disyariatkannya dan memang wajib untuk apa? Al-hubbu wal bughdu fillah. Benci dan cinta itu karena Allah, bukan karena kekerabatan, bukan karena dia itu membuat kita tidak suka, bukan, tapi karena hukum Allah dilanggar, sunnah Nabi tidak dimuliakan dan sebagainya. Dan dengan sebab inilah maka Imam Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam bab fi wujubi al-inqiyad, al-muhafadzah ala sunnah, yaitu wajibnya untuk menjaga sunnah. Manakala sunnah Nabi diremehkan oleh orang ini, maka sahabi tersebut cemburu kepada Nabi dan membenci kerabatnya itu sendiri. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam. Yang dimaksud lempar batu ni saja-saja lempar ni. Kalau yang disebutkan oleh Imam Nawawi yaitu dia meletakkan batu di antara dua jarinya saja, kemudian ditembakkan gini-gini aja. Jelas? Itu tidak kuat semacam itu. Tapi bukan tujuan untuk bunuh. Baling-baling macam tu saja. Nah, itu namanya abus, kesia-siaan. Boleh jadi dia makruh, boleh jadi dia sampai kepada haram.